Semuanya menjawab secara kolektif. Apa tandanya? Qalu, pakai waw tuh. Semua roh itu menjawab, bala syahidna. Kami jadi saksi ya Allah, Engkau Tuhan kami hamba Engkau ya Allah, dan kami akan menyembah Engkau. Termasuk yang mengucapkan itu Fir'aun. Tapi kaum muslimin setelah ke dunia, yang melupakan orang dengan janji yang Allah itu, pertama jabatannya, kedua kekayaannya. Itu yang kerap kali melupakan orang kepada Allah. Kira-kira Pak, ada enggak orang yang haji, Islam, salat, tapi korupsi? Ada enggak? Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sorolangun bajalan malam bersama-sama. Terima kasih ibu-ibu nalah menjawab salam. Mudah-mudahan masuk surga. Nak dua pantun syair yang ampe angke yo Tanjung Alam, singgah ke pasar Bukit Tinggi. Sia ibu-ibu nantak menjawab salam. Ambo doa lakinya babini cik lai. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. وَبَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُرْشِدَ النَّاسَ إِلَى سَبِيلِ الْهُدَى وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Wa fi ayatin ukhra subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sadaqallahul azim.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Wa qala aidan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Yang kita muliakan Bapak Kepala Desa Pasar Pelawan, Desa Buki, Desa Temenggung, Desa Lubuk Saya, Kabupaten Sorolangun, yang hadir meramaikan acara silaturahim kita menyambut Ramadan dan mengingat perintah turunnya salat. Sekaligus kita barengi semua ibadah itu bisa berjalan dengan baik kalau rumah tangga kita aman. Mudah-mudahan nanti 3 judul itu, rumah tangga sakinah, salat sebagai komunikasi ampuh dengan Allah, yang ketiga Ramadan mengantarkan kita kepada derajat takwa. Amin. Lai sehat ibu-ibu apa-apa, tapi nanti mati jo. Barana kesehat awak, Pak Desa mati, Buya Ristawardi mati, Jokowi mati, kinilah sakit-sakit. Jadi hidup kita ini akan berakhir dengan kematian. Pertama yang perlu kita ingat, sering kita dengar buya-buya kita, kiai kita, tuan guru kita, bahwa dunia ini tempat tinggal, tempat meninggal, akhiratlah tempat tinggal. Nah, di dalam kubur lebih lama dari usia kita di dunia. Benarkah itu? Tidak usah kita lihat Nabi Adam, kita lihat Nabi Muhammad aja. Berapa umur Nabi Muhammad dengan tahun Hijriah? 63 tahun. Dengan Masehi 61, Hijriah 63. Saya kalau sekarang dengan Masehi 73 tahun, tapi dengan Hijriah sudah 75 tahun. Ya kan? Nah, jadi Hijriah itu nyuingin awak basola gaib, Pak. Kalau Masehi nyopa muda, baru itu karena tahun Masehi kau pembohong. Tidak betul. Nah, nanti bagaimana pembohongnya? Nah, nanti kita terangkan. Sekarang saya ingin memberikan kata-kata penghormatan dulu. Tapi ingat, walaupun ini tidak dibacakan seperti ananda saya protokol tadi, tidak dibacakan kata-kata penghormatan, tidak apa. Karena kita tetap orang terhormat, orang termulia kalau bertakwa kepada Allah. Kan banyak pejabat-pejabat diucapkan orang terhormat. Sudah tunjuk korupsi, serupa si Yakut doang. Atau tidak ada terhormat tu dulu. Samo jo kayu rabah lah. Apabila kayu larabah bara labana kagadangnya batang lapuk daun karege usah diarok ke bapucu antah kok cindawan ke bungonyo. Tuah na lamo ilang laleh jo koncek-koncek ke batonggo urang mencibi bakulil yang tangguang la doso salamo ko. Itulah yang akan dirasakan oleh orang-orang korupsi. Yang kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya
Desa Pasar Palawan, dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid tetangga, surau tetangga, langgar tetangga yang memenuhi undangan pengurus Masjid Raya pada siang ini. Semoga langkah ibu setiap langkah, ayunan tangan bapak setiap mengayun, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang kita hormati Niniak mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari dahan rampak daun narimbun jo pusako putih labek buah nan masak makanan anak kemanakan nan tinggi tampaknya hari nan dakek jolong basuo ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung kapai tampak batanyo kepulang tampak babarito. Kita doakan Niniak mama di Pucuk Jambi 9 lurah sehat walafiat kesadon. Kemudian yang kami muliakan barisan alim ulama terdiri dari qadi, khatib, bilal, imam. Mudah-mudahan saja seluruh alim ulama nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat, duduknya baca min kitab, tagaknya rintang nyo pitua, air janih tapian suci, minuman anak di nagari. Dan kita doakan selalu alim ulama sehat walafiat dan sambung bersambung. Kita doakan ustadz, boya, kiai yang membimbing pondok pesantren selalu sehat walafiat. Kalau pondok pesantren tidak ada, maka ulama akan jadi makhluk langka. Coba kita dengarkan. Saya terkesima sepatah kata dari Pak Desa ini. Mendengar bahasanya, beliau ini juga jebolan pesantren. Berkumpul di dalam dirinya umara dan ulama. Kata Rasulullah, kalau umara dan ulama tidak berkumpul dalam sidi seseorang, saya iya sekata saja, sayo, sakato, sakaca, sagama, sayun, sapakut, sapilih, sataria. Duduk sama maroi ranjau, tagak menyerantau. Kalau Niniak mama atau umara, sayo, sakato, jo ulama, maka umat akan menjadi baik. Sinfani min ummati, ada 2 golongan dari umatku. Apabila mereka itu seia sekata, salahan nasu jami'a. Wa iza fasada, kalau rusak ulama dan pejabat itu, rusaklah seluruh rakyatnya. Sekarang pertanyaannya, ada ulama yang rusak? Nah, nanti kita uraikan. Sekarang saya hormati ibu-ibu dulu. Saya tadi mendengar kabar di sini banyak orang Minang Anyuy. Anyuy dari Minangkabau, ya kan? Indak sabana Anyuy. Karena batih Minangkabau tu kamari Pucuk Jambi 9 lurah. Lai takana cindua mato jo tiang bungkut. Itu Arif, dia orang di sini, orang Jambi ini, tapi erat hubungannya dengan orang Minang. Malah ceritanya antara Jambi dan Pagaruyung itu Niniak kita katumangguangan duo perpatihan dan sabatang de alui kileknya tibo dek licin cayonyo datang. Mudah-mudahan ibu-ibu bundo kanduang nan di Pucuk Jambi 9 lurah ko benar-benar jadi bundo kanduang. Apa cirinya bundo kanduang tu Ustaz? Orang nan arif bijaksana, tahu dipaneh kamalatui, jaleh jodahan kamaimpo, tahu jorantiang kamancucut. Dek bijak bundo kanduang memasak, satitiak santan dikuali, masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan.
Dek pandai beliau batana puntuang dielo disuruti bakayu kalupa pisang masaklah nasi jo gulainyo. Sagantang bareh di tanah kanyang laurang desa Pasa Palawan kasadonya. Kok tamakan diraso nasi 5 tahun tainda lapa, kok tak cubo jo raso gulai 5 musim taraso jo lamanya. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat walafiat. Kemudian yang kami sayangi anak kemenakan kami, kalian akan menerima estafet dari yang tua-tua ini. Maka jadilah kalian seperti yang kami doakan ketika kalian akan lahir. Bagaimana doa kami orang tua ketika kalian di dalam perut ibunya? Doa indak sembarang doa, doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun. Tabang menyisi awan lapeh ke langit 7 tingkit tibo di aras kebesaran. Di sinan gantiang putih biang katabuk pinta boleh kandak balaku ananda laye ke dunia ko. Masuk ketek kami aja mandi lagak gadang diaja makan dibalikan subang jogalang sarato manik ganto balampi. Dari ketek kalianlah gadang sampai menjadi anak bujang jo anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajaknya mengaji. Anak bujang jo anak gadis masak pengajar bak baniah setangkai padi. Guno cuba dak didalangkan kaganti beladang lado. Guno nyo anak kami gadangkan kapang ganti kami kok tuo. Mudah-mudahan ananda semua rajin belajar, rajin membaca, jangan tinggalkan salat, perdalam ilmu Al-Quran, kemudian hindarkan narkoba, hindarkan minuman keras, hindarkan LGBT, hindarkan judol, hindarkan karajo di PT Budanir. Banyak orang karajo di PT Budanir gini Pak. Apa PT Budanir itu tuh Pak Ustaz? Badan Usaha Dana Rentenir. Kita jauhkan diri dari itu. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Ya. Ada nanti enggak yang alun nambah hormati. Allah sadonya. Kalau ada nanti enggak ambau ulama lihat. Pertama ketua Bamus kok ndak tasabui. Kemudian ketua LPM. Nan ketiga golongan ibu-ibu ketua julo-julo. Mudah-mudahan semuanya sehat wal. Nan banyak julo-julo kok ibu-ibu Pak. Ibu dan bapak, apa yang berkesan kalau kita membaca sejarah Nabi ke langit ini? Di dalam Al-Quran kan ada sab'a samawat, ada sab'an sidada, ya kan? Itu artinya sama. Saya membayangkan dulu Pak Kemenak, langit 7 lapis itu begini. Kemudian begini. Ternyata setelah kita baca bukunya, langit itu melengkung mengikuti bulatnya bumi. Jadi langit itu melengkung. Langit yang pertama dibungkusnya bumi. Langit yang kedua dibungkusnya langit yang pertama dan bumi. Langit yang ketiga dibungkusnya langit yang kedua, pertama dan bumi. Langit yang keempat dibungkusnya semua yang di bawah. Begitu sampai yang ketujuh, itulah langit yang paling besar. Berapa besarnya? Kata orang astronomi, ya kan? Kalau dibikin kendaraan secepat cahaya, berapa kecepatan cahaya? 3.337 km per detik. Kemudian kendaraan itu disuruh mengelilingi langit itu dari yang pertama sampai ke yang ketujuh. Kendaraan secepat cahaya itu
akan selesai menempuh yang seluas itu 30 miliar tahun. Allahu Akbar. Kalau orang sopirnya lain mungkin. Kendaraan yang secapek cahaya itu disuruh orang sopirnya. Lain bisa. Tidak pak. Umur manusia 60-70. Ya kan? 70 aja 80 itulah langka. Serupa mau kini ke pak 73 itulah lebih dari Nabi 10 tahun. Alah patui mati itu Ustaz. Alah orang umur 73 kok pak lebih-lebih tidak sehat rancak mati zel. Begitu anak memberungui merawat awak pak. Malah banyak menjelit. Nyo anak kok jalan mendaki, ayah jalan menurun. Kalau anak sakit pak itu capek pak. Tapi kalau orang tua, anak tua ada gak limo, nyo telepon adiknya. Dia, ayah sakit. Udahlah menjelit Allah lu tu. Ambo tersampik nak kerja ambo. Gak 2 hari yang lain datang. Cuitu anak kawak pak. Iya kan? Karena nyo kata mendaki. Bolehkah kita menyesali nasib? Tidak. Kenapa? Anak tu tidak berkandak. Nolah ye tu. Dek perangai pak jo ibu. Mengkuadonya. Lah, doanya berkandak seorang tu. Ya tak bu? Jadi tidak boleh minta balik jasa ke anak tu pak. Ya kan? Kalau dia sudah tercipta, ya kan? Kemudian dilahirkan oleh Allah ke dunia ini, kita mendidiknya itu kewajiban. Kalau enggak kita berdoa. Lebih-lebih pak, anak bapak profesor, doktor, insinyur, MSI, MSc. Iya kan? Tapi dia tidak salat. Aku sama saya anak wow tu. Ini bapak yang salat. Iya kan? Tak ada gunanya anak tidak salat itu. Anak tidak salat, kapan dia mendoakan kita? Rabbil firli. Andaikan dia berdoa, tapi dia tidak salat, doanya tidak akan diterima Allah. Ya, karena salat ini amal utama pembuka surga, kata Nabi. As-salatu miftahul jannah. Salat itu anak kunci surga. Syahadat, zakat, haji, puasa, itu titik bak hujan, enggok bak langau. Dibawa dek malaikat Jibril ke Nabi. Tapi salat, Nabi yang diundang oleh Allah ke atas. Satu. Yang kedua, kalau bapak ibu sudah haji, orang tuanya dulu banyak anak. Anak itu sekolah semuanya, belajar semuanya. Tidak ada tabungan untuk haji. Sampai beliau meninggal, beliau tidak haji. Apa pai haji sekali. Kemudian langsung mendaftar. 5 tahun sudah itu keluar nomor balik. Apa kata kita di kampung kita? Itu namanya mikat zamani. Ya Allah, saya akan pergi lagi ini. Haji yang besok ini untuk membadalkan ibu saya. Boleh tak? Boleh tak badal haji? Tanya je Pak Kemenak. Kalau tak tentu lu Pak Kemenak, percuma saja jadi Kemenak. Ini bapak ini. Boleh kalau anaknya sudah haji. Acara yang sekarang ini pengurus menjalankan daftar infak. Jadi sebelumnya sudah tahu orang yang akan berangkat ini, pengurus mohon infak. Lah dimasukkan ke amplop pitik. Awak berencana ke pai jo tetangga. Tapi di pancuang talang katurak diambil ke sambang dadi. Labiahnya ke kayu tundo. Malang tak dapat ke ditulak. Mujuan tak dapat ke diraya. Lah berpisah badan jo nyau. Singkik pandang ke dunia. Panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang. Angok berbalik kenan punyo.
meninggal minantu. Minantu itu siapa? Laki awak atau laki anak? Ya ada orang ini Pak sadata sih sawah aja pemetang. Mintu aja pak bini je. Ini kan. Minantu kau meninggal. Ndak jadi awak pai. Dikirimkan amplop berisi pitih tadi ke tetangga. Tolong agihan ke pengurus panitia tabligh akbar Masjid Raya Desa Pasar Palawan. Dibawa dek tetangga amplop awak tadi. Boleh tak? Boleh. Baisu hari puasa Ramadan, ibu-ibu sudah tua, sudah lemah, ndak bisa lagi puasa Ramadan, lemah. Pitih ke pembayi pidiah, ndak lo ado. Dibayarkan oleh anak, boleh ndak? Boleh. Iya kan? Tapi apa lotih pulang dari kobun? Iya kan? Tak kalau dia teh kurisi sudah salat maghrib. Sebelum mato tapi ciang disampaikan ke orang rumah. Dia latihan badan udah gantian salat isya kau ya. Ini bisa? Nggak bisa. Ini bedanya rukun Islam yang bernama salat itu. Kenapa? Dia komunikasi langsung antara kita dengan Allah. Jadi ketika Nabi tiba di Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh itu, beliau terkesima, beliau terpesona, hilang rasa sedihnya. Jadi sebelum Isra Mi'raj itu sedih Nabi Pak Ustaz, sedih. Kenapa? Bini meninggal, paman meninggal. Kalau kita lagi pantun, dua orang meninggal itu sekaligus, itu ibarat kirambi satandan jatuhnya. Rusuh Nabi, rusuh. Kalau menurut pantun Mbak Ustaz, pagi-pagi kalau buat galuang patang-patang ke Tanjung Sabah, pukul dua ke Tanah Sirah, tampak nendari ranah cangkeh, mai jauh padi tengah sawah, dibuang pandang kapiai. Sari ko indak banangkan duang, ibarat lado nak bapaga, jawi jo kambiang kamaranca, itik jo ayam kamangake, urek layu batang tajungkang, mungkin lamo ke mungkin sansai, mungkin kacaya jadi tanah. Itu menurut pantun. Apa yang disedihkan Nabi ketika itu? Pertama, istri beliau meninggal. Namanya siapa? Ibu Khadijah. Ketika Ibu Khadijah masih hidup, apakah Nabi menambah istri? Tidak, Pak. Banyak orang baru ini je celai Pak meniru sunnah Nabi je. Nang kalamak dinyo semua je. Ya kan? Nabi itu tidak beristri sebelum istrinya meninggal. Ya kan? Lah meninggal Ibu Khadijah, baru berganti jo Ibu Aisyah. Kalau Muhammad nang kini sehat, segar jo bini baru apa bini lu jelai. Itu beda. Ya. Muhammad Rasulullah tidak. Ya kan? Jadi salah satu kesedihan yang diderita Nabi itu apa lagi? Itu dua, pamannya Abu Talib, istrinya Ibu Khadijah radhiyallahu anha. Yang ketiga, umat Islam diembargo ekonominya. Sehingga tidak bisa jualan gandum, tidak bisa jualan korma. Maka umat Islam ketika itu tidak ada yang akan dimakan, direbusnya kulit sepatu. Nabi termenung berkhalawat kepada Allah. Sedang beliau berkhalawat itu, datanglah malaikat Jibril membawa beliau ke ataslah langit. Itu yang disebut Mi'raj. Membawa beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Asra atau Isra. Di perjalanan itu dua. Sekarang kita ambil bapak-bapak hikmahnya. Ketika Nabi sudah tiba di Sidratul Muntaha, ada tempat lagi yang akan ditempuh.
tapi Jibril tidak sanggup menemani lagi. Saya hanya sampai di sini Muhammad. Apa nama tempat itu? Namanya Mustawa. Bapak Ibu yang terhormat, setelah tiba di sana, Nabi bersimpuh. Ketika Nabi bersimpuh, lidahnya membaca kalimat yang redaksinya dari Allah, tapi lidah Nabi yang membaca. Apa kata Nabi? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Itu satu versi, karena ini hadis. Versi lain ada at-tahiyatul lillah. Lillahnya dulu. Wal mubarakatus salawat wat thayyibat. Kenapa bisa berbeda? Karena hadis. Lain orang yang mendengar, lain menyampaikannya. Tapi kalau ayat Quran itu firman Allah. Kalau ada yang berubah, itu akan cepat ketahuan. Kenapa? Karena Allah memelihara Al-Quran itu. Jadi kalau hadis, awak nan bau saho, Pak. Iya kan? Itu ada namanya ilmu, apa Ustaz? Mustalah ya? Ilmu mustalah hadis. Kalau ada Bapak membaca buku Duratun Nasihin, itu hadis palsu saja dalam. Bukan hadis daif, tapi hadis palsu. Pak, Bu. Apa kata Allah kepada Nabi setelah Nabi memuji Allah? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Ibu ada enggak baca itu? Kapan? Ketika salat. Ya kan? Coba balikkan. Kalau orang enggak salat, kapan dia baca itu? Enggak ada. Sedangkan itu kata pujian untuk Allah. Apa kata Allah kepada hamba yang sangat disayanginya, hamba kekasihnya yang sangat dicintainya, kepada Nabi Adam sampai Nabi Isa, kata Allah alaihi salam. Tapi Nabi Muhammad Allah mengucapkan sallallahu alaihi. Begitu istimewanya Nabi Muhammad itu. Ketika Nabi menggurimin memuji Allah, dibalas oleh Allah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau mau tanyaan Pak Kepala Desa atau Bapak memimpin pesantren, itu mudah sedihnya menjawab. Nyo lama. Akhirnya mau tanya ibu-ibu nantak sekolah. Nak sekolah pesantren. Bangko assalamu alaika. Sedangkan kita diajar mengucapkan salam itu assalamualaikum. Yo. Tapi kenapa Allah membaca assalamualaikum? Diulas lagi di ujung ayyuhan nabiyyu. Karena salam itu hanya untuk nabinya. Indak tabawa di dalam doa, Bu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau ada lambo ketutu menangis, Bu. Saya juga hamba Engkau ya Allah. Tapi kenapa tidak ada ucapan itu kepada saya? Bapak Ibu, Nabi itu dalam mendengar ucapan Allah seperti itu, karena Nabi itu pintar, orangnya cerdas dan benar, di dalam hatinya terngiang, di kepalanya terpikir bahwa umat Islam itu sampai ke Merangin, sampai ke Muaro Belian, sampai ke Tebo, sampai ke Lubuk Sayak, sampai ke Temenggung, sampai ke Pasar Palawan, sampai ke Bukit Tinggi. Islam itu pasti pergi ke seluruh dunia. Maka Nabi menjawab apa yang dibaca Allah tadi. Ini berderai air mata kita. Begitu cintanya Nabi kepada kita, Bapak Ibu. Nabi tidak mementingkan dirinya sendiri. Saat itu beliau menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Tabawa dakwah. Tabawa. Alaina atas kami
atas orang Sorolangun, ya kan? Atas orang Jambi, atas orang Kerinci. Dan seluruh orang mukmin di dunia ini terbawa dengan ucapan alaina wa ala ibadillahis. Coba bayangkan Pak, kalau putra putri kita tidak salat, kapan dia baca itu? Kapan dia dialog dengan Allah? Kapan dia membaca doa yang sangat tinggi gengsinya? Apa itu? Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa yang ditunjukkan Nabi untuk kita baca di dalam duduk antara dua sujud itu butuh nak kita semua. Pertama apa? Didahulukan Rabbighfirli sebelum kita minta yang lain. Kenapa susunan itu doanya Rabbighfirli? Kalau kita istighfar, minta ampun ke Allah, semuanya akan terbuka. Urusan kita akan mudah diurus, anak kita akan mudah dinasihati kalau kita sudah diampunkan oleh Allah. Sesudah Rabbighfirli apa lagi? Warhamni, kasihi saya Allah. Wajiburni, coba bapak-bapak tanya diri kita, siapa yang tidak punya aib di dunia ini? Walaupun orang tak tahu, Allah tahu, tapi ditutup oleh Allah. Kita minta itu, wajiburni, tutup aib saya ya Allah. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Iya kan? Maka doa-doa di dalam salat itu, para jamaah, sebenarnya bukan kebutuhan Allah salat ini, tapi kebutuhan kita. Maka Bapak Ibu, beri nasihatlah anak-anak muda kita yang lalai salat. Yang paling bertanggung jawab siapa? Kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga, istri atau apa? Kalau istri jadi kepala rumah tangga, itu apa lah takut di bini itu mah. Kepala rumah tangga itu kita. Pak, lain terang ada Pak mau ngecek. Pak, jangan diagian pitih ke ibu-ibu kesadonya enggak? Tinggalnya dalam saku awak, ya kan? Ibu-ibu kok dari tulang rusuk bengkok, bengkoknya ke dalam itu saja. Asal dia dia terima saja. Dan tinggalnya dalam saku awak, beko minta tolong kemenakan bagai, lain terang ada Pak dong. Bu, ambo maingean bukan menghasut. Bu, perlu tak ada di dompet suami ibu uang? Perlu. Pahinyo ke pasar, talanyo talu orang, ya kan? Jual akannya ganti, ya kan? Jualnya ganti dia Pak. Jadi jangan diminta duitnya semua, Pak. Kalau ada istri ya Pak, kau berang-berang, jangan dilawan. Baca rohnya, bawa ke pasar, cari makanan yang paling lama. Sudah makanlah sindaonya ke bawah, bawa ke toko ameh, ya kan? Balian nang galang nggak 10 ameh. Baru itu Ustaz, memang perempuan ini maaf ya Bu, memang dia sayang kepada emas daripada emasnya. Itulah sifat manusia Pak. Kalau galangnya hilang tak bersuruh heboh mah. Tapi kalau lakinya mati, sudah tunjuk kawinnya pacar lamonya. Lakinya kalau itu sedari kubur. Siapa yang akan terjauh dari seperti itu adalah orang yang benar-benar salah. Apa kata Nabi di dalam ayatnya? Ya kan? Fala saddaqa wala shalla. Orang kalau tidak salat tidak benar, ya kan? Orang itu kaum muslimin tak akan bisa dipercaya. Ada lagi ungkapan orang tak salat, ambo yang tak salat dah Ustaz. Pi parangnya ambo elok. Ba awak menjamin penyawainya elok, ka Allah senyum melawan.
Ya kan? Jangan dipercaya itu, Pak. Ya kan? Kalau Allahnya melawan, tidak mau menyembah Allah. Bagaimana kita percaya dia orang baik? Ya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, para jemaah, kalau salat itu ditinggalkan bagaimana? Ada hadis yang telah saya bacakan tadi, itu muttafaqun alaih, Pak. Itu baduo-duo Bukhari kalau basuo dapat hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, muttafaqun alaih. Dua imam ahli hadis itu sudah sepakat. Apa bunyi hadis itu? Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Jadi setiap kita ini bukan orang Islam saja, Pak. Fir'aun, Namrud, Marcos, Soekarno, Soeharto, Jokowi, Donald Trump, Joe Biden, Benjamin Netanyahu, itu semuanya berjanji dengan Allah akan patuh ketika ditiupkan roh ke dalam tubuh. Roh ini serentak, Pak, diciptakan Allah. Roh Nabi Adam, jo roh Ristawardi, jo roh orang yang terakhir lahir ke dunia ini. Jadi sekali tanya oleh Allah, roh itu, alastu birabbikum, apakah kalian yang sudah saya ciptakan ini mengaku bahwa saya ini Tuhanmu? Semuanya menjawab secara kolektif. Apa tandanya? Qalu, pakai waw tuh. Semua roh itu menjawab, bala syahidna, kami jadi saksi ya Allah, Engkau Tuhan kami hamba Engkau ya Allah, dan kami akan menyembah Engkau. Termasuk yang mengucapkan itu Fir'aun. Tapi kaum muslimin setelah ke dunia yang melupakan orang dengan janji yang Allah itu, pertama jabatannya, kedua kekayaannya. Itu yang kerap kali melupakan orang kepada Allah. Kira-kira, Pak, ada enggak orang yang haji, Islam, salat, tapi korupsi? Ada enggak? Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi salatnya itu bukan jadi pendirian, tapi hanya sekedar dikerjakan. Sebab apa? Pakai inna, Pak. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Guru saya di pesantren dulu, sesungguhnya salat itu mencegah pekerjaan yang keji dan yang mungkar. Nah, tu boleh di balian. Balian apa? Salat yang sungguh-sungguh, yang dikerjakan oleh orang yang salat, itu yang akan mampu meninggalkan pekerjaan yang keji dan yang mungkar. Tapi kalau salatnya tidak sungguh-sungguh, tidak mungkin. Itu makanya inna salata tanha anil fahsya'i wal, apa salahnya? Iya kan, as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak pakai huruf nasab, tidak pakai inna. Iya kan? Kenapa dikasih inna oleh Allah? Walaupun itu sedikit, tapi memegang peran penting. Salat yang sungguh-sungguhlah yang mampu orang itu bergaul dengan istrinya secara santun. Salat istri yang sungguh-sungguhlah yang betul-betul hormat kepada suaminya. Walaupun ibu-ibu salat, tapi ibu-ibu bercilalek di bibi, mantik ke suami, ciek di suami, saratuh di ibu, tu salat ibu tidak betul. Iya kan? Ciek suami bertanya, bertata-tata. Iya kan? Ini sulit diberi pengertian. Tandanya salat tidak betul. Atau suami ketika dia sudah menikahi perempuan, sudah jadi istrinya, kemudian rezekinya naik. Pak, ada laki-laki, Pak, ya kan, ambonan mengeluarkan engkau dari lanyah.
ambo namangke derajat keluargamu. Sajak kawin jo kamu bisa seperti ini sekarang. Itu tidak, itu termasuk peran istri dan peran anak. Jadi kalau orang sudah menikah, Allah akan memberi rezeki istrinya dan istri anaknya. Kolektif dengan rezeki suaminya. Bu, ibu membeli oto, membuat rumah kutiko gadih atau laki. Nah, jadi rezeki itu iri mairi. Apa ndak boleh bangga, ya kan? Ambo gaji ambo sekian, ya kan? Ndak boleh. Kenapa gaji kita naik? Kenapa jabatan kita naik? Doa istri dan anak kita. Semuanya itu ulunya salat. Aye pak, kalau karuah di Muaro, asa karuahnya di mana? Dari ulu. Ndak mungkin karuah saya aye di Muaro. Antah kok ada gajah menyubarang. Nah, bisa tuh, ya kan? Tapi kalau nang karuah dari ulu, itu akan karuah sampai ke Muaro. Jadi semuanya adalah salat. Bu, boleh ambo tanya cik? Ibu bayi mendengar kaji ko kemari tadi pakai parfum. Yo, salah gadang. Kalau yo untuk bayi mengaji, untuk bayi beralik, tidak usah pakai parfum. Agiasa seketik sadah segala. Kalau tidak kan bau kambing ketiak adanya. Karena sadah kinilah sari, agih poleskan rekso. Itu ndak arum mana tu do, tunyo mailangan paluh, mailangan baun ketiak. Kenapa ibu-ibu tidak disunnahkan pergi ke majelis ini pakai parfum? Sabuk tubuh ibu aurat sadonyo. Selain dari muka, tangan sampai pergelangan. Adi tambah lo jonan harum. Laki-laki ko bajakun. Biarlah ustaz, biar buya, biar kiai, biar pak kemenak, biar pimpinan pesantren, nyoba jakun. Asal mencari ibu-ibu harum tu, anak turun jakunnya. Di tanayo kami laki-laki kau. Badoso kami. Nah, jadi kami membeli parfum kasturi itu buya. Pabilo kami pakai. Kamu tunjuk Allah. Ambo tunjuk anzalah yo. Ketika ibu sudah melihat suami sudah pulang salat isya, atau awak lah mandi, batih, kaki, sadola dia hand body, tu pakai baju daster nan dia teh lutui, tu ndak pakai langan, nampak ketiak, tu semprot badan yo parfumnya. Jolong tibu udah di rumah, lah sudah minum kopinya, pacian tangannya, lalu awak ledah. Turi badannya je minyak KPU. Indak kata tinggal ibu dia. Iko suami kalau bau istri bau kambing indak mandi. Gigi balado bau jariang. Apa tu babininya jelek. Jadi siapa yang bisa membersihkan diri itu? Orang yang salat. Bu, sawananya tidak pakai parfum dah. 5 kali kita membasuh wajah. Bu, tahu tidak ibu ana nambo makan di rumah tinggal tadi? Nambo di rumah tinggal kan tadi. Gua itu kironya liau membali ruko lo di rumah. Jadi rumah tu untuk menanti ustaz-ustaz nama ngaji saya. Rupanya sabalun nambo duduk lah talatak di sinan bubur sambal. Kebanyakan orang di Padang menyebut lontong. Di kampung nambo di baso bubur sambal namanya. Lah sudah lo mau makan bubur sambal, babaun durian. Kira pandai na tuan rumah, kau boleh ambil masuk sergonya. Ibu-ibu nama masak lamang tu masuk teruk. Nyobalah durian nyo lamang tu lama mana. Bu, indah do mau babaso tu bu.
Sebab tuan rumah lah payah. Kalau babaso, mau ko pantunnya. Pantun ibu hati. Ada pantunnya orang babaso makan tu ibu hati tuan rumah. Ada. Bunyi pantunnya. Ada tak apa nan orang payah kumbuh? Ada. Payah kumbuh bakat tinggian. Tampak mendari sari lama. Jalan gadang ke Pekanbaru. Baranti tantang Tanjung Pati. Nan jauh lah kami dakean buya. Nan matah lah kami masak. Buya babaso tantang itu. Jauh taibo hati kami. Takui ambonya kau membaca pantun tu. Ambo tintiang saya makan. Ya kan? Lah sindao mau kata ke bawah. Itu mau ke kamar mandi dan mau gosok gigi. Ya kan? Tu taruh kemari. Batamu jawab apa ibu-ibu. Ya kan? Akhirnya mau bertanya, ibu-ibu nan datang kini kuah, ada ndak nama nyumpah yang mau? Tidak. Amo yakin sejak tadi itu amo tagih-tagih bertanya saja. Ya Allah, jauh Ustaz tu, malamnya mengaji di Painan. Indah ada lalu sepiciang juga, anyo lalu dia tehoto. 9 jam dari Painan, larinya 120, 130 seto. Kemari. 9 jam sampai dari pesisir selatan ke sini. Itu pasti termasuk doa Pak Pengurus, Pak Panitia, jamaah. Ya kan? Baru kau bisa tabau ambo doa nana poto wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal akan orang tak salat Pak, kata Allah kafir. Tak mungkin dapat doa itunya. Ya kan? Jadi semuanya orang yang bisa bersatu, kan Allah mengajak kita waqtasimu bihablillah jami'an wala tafar. Orang yang bisa bersatu itu apa? Ya orang yang sama-sama salat. Yang setujuan menyembah Allah, satu tujuan. Itu orang yang bisa bersatu. Dalam acara seperti ini, acara kesejahteraan kampung, acara supaya kita saling mengenal, itu butuh persatuan. Lanyo wacon dia nak mau protokol tadi. Duduk bersama balapang-lapang, duduk seorang bersampi sampi. Pak, Bapak ada ndak lihat dunia binatang di HP? Ada. Sapi atau kerbau, yang mana yang ditangkap harimau? Yang ditangkap singa? Yang menyisihkan diri dari temannya? Yang berkelompok itu Pak, ndak taluk di singa tu Pak. Kalau berkelompok-kelompok sapi itu walaupun lapar singa tu Pak, ndak mau nyadanya itu sen. Nampak tersisih cik beko, nyok kajar sama-sama. Jadi kalau kita tidak bersatu sendiri-sendiri, kita akan mudah terperosok kepada yang buruk. Karena apa? Tidak ada nasihat menasehati. Bu, boleh mau pantun cik? Kama letak jalan kaguguat, dake pasar padang luar, sungai tanang je bukit tinggi, tasabui airnya jani. Di mana tadi ibu pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah ambo lapeh juati nan suci jemukon nan jani. Apa ilah lah. Tapi jam pagi lo ibu mau nasi tadi kan? Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Terakhir, saya mohon maaf kepada jemaah sekalian. Lede maaf tuan. Billahi taufiq wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.